Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Hororian. Cerita misteri kali ini datang dari Sony yang berprofesi sebagai karyawan swasta dari kota Bogor. Berikut ini adalah kisah selengkapnya. Tersesat di kuburan keramat. Namaku Sony. Aku ingin bercerita tentang pengalaman aneh yang aku alami, yaitu tersesat di kuburan keramat. Cerita ini berawal saat aku pulang bertandang dari rumah temanku dan terpaksa harus melewati sebuah komplek kuburan keramat. Hari itu aku berkunjung ke rumah temanku untuk sekedar silaturahmi. Awalnya aku ingin menginap di rumah temanku itu. Namun karena besok paginya aku harus bekerja, maka aku harus pulang saat itu juga. Setelah pamitan pulang dengan keluarga temanku, aku segera tancap gas menuju rumah. Awalnya semua tampak seperti biasa, namun saat akan melewati jalan yang biasa aku lewati, ternyata jalan itu ditutup sementara. Mau tidak mau aku harus melewati kuburan keramat di daerah situ. Waduh, harus lewat kuburan. Gumamku dalam hati. Dengan perasaan ragu dan takut, aku memutar motorku dan berjalan masuk menuju komplek kuburan keramat itu. Dengan siaga, aku berjalan melewati jalan setapak antara kuburan-kuburan. Aku tidak tahu pasti berapa luasnya, namun katanya area pemakaman itu tidak begitu luas. Mungkin sekitar 1 menit dari satu pintu ke pintu lainnya. Namun aku merasa telah 5 menit berjalan, belum juga melihat pintu keluar makam. Sebenarnya di makam keramat ini tidak boleh sembarang orang melintas. Namun jika terpaksa, ya tidak masalah, asalkan menjaga sikap. Dalam komplek pemakaman ini terdapat kuburan sesepuh dan orang-orang yang dihormati pada zamannya. Aku selalu berkata, permisi, punten saat melintas agar aman sampai tujuan. Aku merasa karena sudah lebih 10 menit aku belum keluar dari pemakaman itu, aku mulai bingung dan rasanya ingin menangis saat itu karena aku sudah sangat ketakutan sekali. Sambil melihat-lihat kanan dan kiri mencari pintu keluar, aku melihat seorang bapak-bapak tua sedang berjalan berlawanan arah denganku. Jantungku berdebar dengan kencang. Aku berkata dalam hati, jangan-jangan ini orang atau hantu. Bapak itu berkata dan bertanya, mau kemana dek? Aku tidak menggubrisnya dan tetap berjalan lurus ke depan dan seolah-olah tidak melihatnya. Bapak-bapak itu kembali berkata, bingung cari pintu keluarnya ya? Aku pun segera menghentikan motorku. Sepertinya bapak ini manusia. Dari cara bicaranya tidak menyeramkan. Dalam hati aku berkata. Bapak itu menghampiriku dan bertanya, mau bapak bantu tunjukin jalan keluar? Tanya bapak itu. Aku pun menjawabnya, iya pak, tolong bantu saya. Dari tadi bingung nyari pintu keluarnya, jawabku. Aku mengikutinya dari belakang menggunakan motor. Mungkin bapak ini kuncen di sini, pikirku seperti itu. Aku berjalan mengikuti bapak itu, namun perasaanku mulai merasa aneh. Karena telah 3 menit berjalan belum juga aku melihat pintu keluarnya. Aku pun bertanya kepada bapak, masih jauh ya pak? Bapak itu berhenti dan membalikkan badannya melihatku. Bapak itu pun menjawab, pulangnya besok aja, kamu menginap di sini dulu. Jawab bapak itu, kemudian masuk ke dalam sebuah makam dan menghilang. Aku tidak percaya apa yang aku lihat. Seluruh tubuhku merinding ketakutan. Dan seketika itu aku pingsan di tempat. Keesokan harinya aku bangun dan betapa syoknya aku.
Ternyata semalaman aku tidur di kuburan sambil memeluk gundukan tanah sebuah makam. Aku segera berdiri dan menyalakan motorku yang tergeletak di sampingku. Kemudian langsung tancap gas. Setelah sampai di rumah, aku menceritakan semuanya pada keluargaku dan mereka cuma tertawa mendengarkan ceritaku. Mereka juga mengira aku tidak pulang karena menginap di rumah temanku. Oke, teman-teman, sekian untuk cerita horor kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.